Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Aviana. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi video kali ini saya saya mengerjakan tugas dari dosen mata kuliah Bahasa Indonesia untuk semester 3. Langsung saja ke soal. Soal yang pertama yaitu arbitrer, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Nah, sehingga di sini pertanyaannya adalah jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Ya. Baik, langsung saja menjawab. Yang pertama itu adalah bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer adalah sembarang, sewenang-wenang, berubah-ubah. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita tidak bisa menjelaskan hubungan antara lambang bunyi air dengan benda yang dilambangkan, yaitu benda cair yang dipakai. Contohnya adalah kuda yang disebut oleh orang. Nah, kemudian bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki bahasa lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahasa itu bersifat produktif. Maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itulah dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tak terbatas meski secara relatif sesuai dengan yang berlaku pada bahasa itu. Contohnya galau, alay, lebay, dan lain sebagainya. Nah, itu jawaban nomor 1. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan untuk nomor 2, yaitu jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Nah, baik. Langsung saja saya menjawab. Nah, jadi bahasa Indonesia ini merupakan varian dari bahasa Melayu yang digunakan luas di Indonesia, Brunei, Darussalam, Thailand, dan Singapura. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa persatuan Indonesia melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi di sini ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Dan yang ketiga adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir di sini faktor yang keempat adalah bahasa Melayu
mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Ya, baik. Itu adalah jawaban nomor 2. Kita melangkah ke pertanyaan nomor 3. Berbunyi, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Iya, baik. Langsung saja saya menjawab. Jadi, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat tentunya dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Nah, sehingga di sini ada beberapa fungsi utama sebagai pelengkap sebagai fungsi tambahan itu. Yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua adalah fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga adalah fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat adalah fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima adalah fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Ya, baik. Itu adalah jawaban untuk nomor 3. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan nomor 4, yang dimana berbunyi, sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Jadi langsung saja saya menjawab untuk nomor 4. Ada beberapa karakteristik bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah lugas dan jelas. Lugas artinya atau diartikan mengandung makna apa adanya. Gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, dan tidak berbunga-bunga. Nah, di sini ada contohnya. Saya berikan contoh. Yang pertama itu adalah para pendidik kadang-kadang terkena akibat ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang berat. Yang kedua, di sini ada contoh lagi, regenerasi dalam organisasi siswa intrasekolah biasanya dilakukan dengan cara pemilihan. Nah, baik. Kita melangkah ke poin kedua, yaitu adalah cendekia. Jadi bahasa Indonesia bersifat cendekia, maksudnya adalah bahasa itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Di sini ada contohnya supaya lebih jelas lagi. Yang pertama adalah pada era global ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang disebabkan oleh pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Yang dua adalah kemajuan informasi pada era global ini dikhawatirkan akan menyebabkan pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia ke arah budaya barat yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada poin ketiga. Nah, di sini ringkas dan padat. Ringkas dan padat artinya bahwa pemakaian unsur bahasa di dalamnya hemat, unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional. Nah, sehingga di sini ada contohnya. Contohnya yaitu adalah
Nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, itu jawaban nomor 4. Langsung saja ke pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 5. Yang berbunyi soalnya, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Ya, baik, saya jelaskan. Untuk nomor 5 di sini ada pleonasme. Nah, jadi pleonasme ini adalah majas bahasa yang menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Pleonasme lazimnya tidak dipakai untuk penegasan ataupun untuk memperkuat sifat ekspresi kalimat. Nah, kemudian di sini ada kontaminasi. Nah, jadi kontaminasi ini adalah suatu kondisi terjadinya percampuran atau pencemaran terhadap sesuatu oleh unsur lain yang memberikan efek tertentu, biasanya berdampak buruk. Nah, kemudian ada lagi hiperkorek. Nah, hiperkorek ini merupakan tindakan menghendaki atau membuat sesuatu kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan, sehingga hasilnya malah sebaliknya. Maknanya adalah bahwa membuat sesuatu atau menghendaki sesuatu itu tidak boleh terlalu rapi dan sempurna, yang sangat berlebihan. Tetapi nanti yang terjadi malah tidak bagus. Ya, baik. Nah, itu jawaban untuk nomor 5. Pertanyaan yang terakhir. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan atau pada video kali ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.